proyeksi peta. Nah, apa nih yang teman-teman ketahui terkait proyeksi peta? Pernah dengar nggak istilah ini? Proyeksi peta. Belum pernah ya? Belum. Oke, kalau belum pernah, eh, kita masuk ke proyeksi peta. Jadi kita harus tahu dulu nih, duduk perkaranya seperti apa. Proyeksi peta itu apa sih gitu. Jadi kalau kita berbicara proyeksi peta, proyeksi itu merupakan penyajian unsur-unsur di permukaan bumi. Misalnya itu kaitannya dengan apa namanya? Gunung, kemudian dataran tinggi, dataran rendah, kemudian laut, benua dan seterusnya, penyajian unsur-unsur tersebut tadi ke bidang datar gitu. Nah, dalam hal ini kan peta kan. Nah, ini dilakukan menggunakan cara-cara atau rumus matematis tertentu. Intinya sih itu proyeksi peta itu. Nah, kalau berdasarkan bidang proyeksinya, proyeksi itu dibagi menjadi tiga ya. Ada proyeksi silinder, silinder itu artinya yang seperti yang kanan ini, dia ditutupi oleh apa namanya bidang silinder, kemudian ada juga yang berupa kerucut ya. Nah, itu menggunakan bidang kerucut sama yang berupa azimut, azimutal atau polar gitu ya. Nah, kalau ini kan dalam konteksnya itu dia posisinya normal gitu. Silinder kan normalnya kan berdiri kan gitu. Kemudian yang apa namanya, yang konikel juga dan seterusnya. Nah, kalau berdasarkan kedudukan sumbu simetrinya, nah kalau tadi kan normal ya, normal itu ya seperti yang tadi teman-teman lihat, ada normal, kemudian yang kedua berdasarkan sumbu simetri itu ada transversal. Transversal itu artinya dibuat horizontal gitu ya. Misalnya ini yang harusnya di atas dia jadi di apa namanya sebelah kanan kirinya gitu. Kemudian kerucut juga di bentuknya juga disesuaikan lagi, nggak berdiri tapi dibuat eh, apa dibuat rubuh begitu ya. Kemudian sama silinder. Nah, ini transversal. Kalau miring, miring itu artinya ya dibuat oblik, dibuat miring. Jadi nggak vertikal maupun juga nggak horizontal, dibuat miring semua. Nah, kalau berdasarkan sumbu simetri ini sebenarnya menyesuaikan dengan daerah-daerah yang akan dipetakan. Misalnya daerah-daerah di Indonesia, karena Indonesia di Katulistiwa dan yang berhimpitan dengan permukaan bumi ini adalah di silinder, terutama yang di permukaan bumi di Katulistiwa itu adalah silinder, maka daerah-daerah di Katulistiwa itu cocok eh, apa namanya dipetakan menggunakan apa namanya bidang proyeksi silinder gitu. Nah, kemudian yang tadi proyeksi azimutal, khusus proyeksi azimutal ya, khusus proyeksi yang ini azimutal itu yang ini. Yang hanya berupa kertas doang apa maksudnya kotak persegi saja ini ada juga jenis-jenisnya ada yang gnomonik gitu. Gnomonik itu artinya dia titik nolnya itu ada di khatulistiwa. Nah ini nih, kemudian ada juga yang stereografik. Kalau stereografik dia itu titik nolnya ada di kutub gitu ini di sini. Kemudian ada juga proyeksi ortografik lah. Kalau proyeksi ortografik titik apa namanya dia itu disesuaikan dengan bidang proyeksinya. Jadi V itu di titik yang jauh dari lingkaran gitu. V itu di sini. Nah, kalau kemudian berdasarkan kedudukannya ada yang tangent. Tangent itu berhimpitan. Ada juga yang sekan. Sekan itu yang memotong sumbu permukaan bumi. Itu sekan. Kalau tangent ini kan berhimpitan toh. Nah, ini garisnya kemudian berhimpitan dengan permukaan bumi gitu. Nah, kemudian berdasarkan ketentuan geometrik yang dipertahankan, ada proyeksi itu yang modelnya itu equidistant. Dia berdasarkan jarak. Ada yang kemudian itu jaraknya itu sama. Yang penting jaraknya sama. Ada juga yang ekuivalen. Kalau ekuivalen yang penting sudutnya itu sama. Ada juga yang konform. Kalau konform itu yang penting bentuknya sama. Jaraknya nanti kalau misalnya dengan yang ada di jarak sebenarnya itu berbeda nggak masalah gitu. Nah, bagaimana kemudian cara-cara untuk mempertimbangkan pemilihan proyeksi peta gitu. Satu, kita perlu mempertimbangkan tujuan penggunaan dan ketelitian petanya seperti apa. Kalau misalnya apa namanya penggunaannya itu untuk untuk medan perang misalnya. Kalau medan perang itu kan yang penting jaraknya untuk peta-peta perang. Jadi TNI AD itu dulu pernah kerjasama dengan Fakultas Geografi UGM.
alma materku untuk membuat peta peta apa namanya peta perang gitu ya. Dan dia yang dipertahankan di situ adalah equidistant atau jaraknya. Beda lagi kalau misalnya yang di apa ya, yang penting itu adalah yang dipentingkan atau yang di apa namanya tujuan utamanya itu adalah untuk misalnya untuk perumahan gitu ya. Kalau perumahan ada dua malahan, dia ada jarak yang pertama dan yang kedua adalah sudutnya gitu. Itu juga beda lagi tapi atau mungkin digunakan untuk hal-hal yang lain ya gitu ya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan lokasi geografis atau dan luas wilayah yang dipetakan. Kalau kita berbicara lokasi geografis terutama yang kecil gitu ya, lokasi geografisnya itu di Katulistiwa. Tapi luas wilayahnya kecil. Nah, ini cocok untuk apa namanya yang silinder tadi. Misalnya Singapura itu cocok untuk proyeksi bidang proyeksinya itu silinder, tapi dia normal gitu, berdiri. Apa namanya sumbunya itu berdiri. Nah, tapi beda lagi kalau Indonesia. Indonesia itu sama-sama di Katulistiwa dengan apa namanya Singapura, tetapi Indonesia itu cocok menggunakan apa namanya yang bidang silinder tapi yang dia itu eh, horizontal itu. Itu lebih cocok Indonesia. Kalau dia menggunakan vertikal, Indonesia nggak begitu cocok. Karena bentuk Indonesia itu kan memanjang ya teman-teman ya. Memanjangnya itu horizontal gitu. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan ciri-ciri asli yang ingin dipertahankan atau syarat geometrik yang ingin dipenuhi lah itu. Itu ciri-ciri asli itu maksudnya tadi equidistant, equivalen dan conform gitu ya. Nah, tuh, bentar, teman. Nah, nah ini adalah contoh yang menggunakan bidang silinder ya dan seringkali digunakan di Indonesia. Yakni Universal Transform Mercator, proyeksi UTM. Nah, kalau di proyeksi UTM ini teman-teman, dia itu cocok untuk daerah ekuator ya, daerah-daerah Katulistiwa, termasuk di sini dijelaskan bahwasannya penomoran zona itu kan dari 1 sampai 180 derajat gitu ya. Dia tuh nanti ada nomornya, kemudian ada juga yang menggunakan anotasi huruf gitu. Nah, kalau untuk penomoran bujur itu menggunakan angka, tapi untuk penomoran lintang dia menggunakan notasi C sampai dengan X gitu ya, tapi tanpa menggunakan I atau O gitu. Nah, ini adalah misalnya penomoran yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu. Indonesia itu ada di nomor 46 sampai 54. Nah, itu di nomor itu kemudian kalau hurufnya itu dari huruf N gitu ya. Dari huruf N sampai di huruf L. Jadi NML itu Indonesia. Nah, itu yang cocok memang Indonesia ya di daerah-daerah situ gitu. Nah, ada dua apa ya? Ada dua badan yang kemudian menggunakan sistem proyeksi UTM ini. Ya, ini ada Bakus Surtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang kemarin udah aku ceritain juga, yang sekarang berubah menjadi BIG, Badan Informasi Geospasial, ada juga Badan Pertanahan Nasional atau BPN gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan teman-teman sebelum kita masuk ke komponen. Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke komponen peta. Nah, teman-teman pernah melihat peta kan ya? Halo, halo? Pernah melihat peta nggak? Pernah? Iya, pernah toh? Nah, berarti sudah lazim dan sudah umum melihat peta. Sekarang pertanyaanku adalah dari peta-peta ini
Komponen apa yang belum ada? Atau sebenarnya peta ini tuh komponennya udah lengkap banget gitu. Coba teman-teman analisis. Udah lengkap? Udah lengkap ya? Oke. Ya, jadi di sini kan sebenarnya sudah cukup lengkap lah ya. Tapi coba kita pelajari apa aja sih komponen-komponen peta itu. Pertama, yang pertama komponen peta yang pertama itu dia memiliki skala. Jadi skala itu adalah perbandingan jarak eh, antara yang ada jarak sebenarnya dengan jarak yang ada di peta. Itu skala peta. Jadi, teman-teman, kalau kemarin kan teman-teman sebenarnya sudah mempelajari banyak ya. Ini 1 banding 5.000, 50.000. Ini berarti adalah 1 sentimeter menunjukkan 50.000 sentimeter jaraknya yang ada di daerah sebenarnya atau yang ada di permukaan bumi. Nganggap nggak? Jadi satu sentimeter yang ada di peta, misalnya 1 sentimeter ini, itu menunjukkan 50.000 sentimeter di dunia nyata, gitu. Gitu. Nah, kemudian 1 inch, kemudian kan ada skala numerik ya. Kalau numerik yang menggunakan angka, tapi kalau skala grafis dia menggunakan kotak-kotak gini ya, atau menggunakan bar-bar. Nah, beda lagi kalau skala verbal. Nah, kalau skala verbal dia itu menggunakan apa ya, bahasanya itu menggunakan kata-kata gitu. Jadi 1 inch itu to 1 mil. Jadi 1 inci sama dengan 1 mil gitu kan. Jadi 1 inci di peta menunjukkan 1 mil jaraknya di lapangan. Ada yang menggunakan seperti itu. Ada yang menggunakan mil juga ya. Nah, jadi ada tiga itu untuk skala peta. Nah, ini coba teman-teman eh, apa namanya kerjakan. Kira-kira skala peta untuk soal ini itu berapa? 5 menit aja ya, cepet lah ini. Aku tunggu 19.45. Yang A. Jadi 250 meter, 250 disamakan ke meter, tak berarti tambah 0,2. Ya, benar. 25.000. Jadi 1 banding 25.000. Oke. Nah, mana yang disebut sebagai skala besar? Yang kanan. Oke, 1 banding 100. Exactly, benar. Berarti teman-teman udah paham nih. Oke, kalau begitu selanjutnya, nah ini adalah skala besar ke skala kecil ya. Jadi skala besar itu seperti ini. Kemudian kalau semakin ke kanan, ini menunjukkan skala itu semakin kecil gitu. Nah, contoh peta dengan skala besar. Yang mana nih? Yang C bukan. Oke, exactly. Yang saya benar. Sip. Berarti skala besar itu makin kecil, skala kecil makin besar. Betul. Oke. Ini angkanya ya, ya kan?
Bayangin Ya, kamu intinya itu membayangkan antara 1,2 berapa gitu ya. Satu itu di peta, kemudian titik duanya itu di mana? Di dunia nyata gitu. Kalau dia titik dua setelah titik dua itu semakin apa? Angkanya itu semakin rendah, maka dia itu semakin detail, teman-teman. Kayak ini tadi. Ini kan kalau semakin rendah, dia kan semakin gede kan gambarnya. Kayak kita yang main Google Map kemarin itu. Nah, itu. Oke, selanjutnya. Yang mana jawabannya? A. Oke, betul. Nah, kalau ini Rashid jawab A. Kalau nggak, ya ya, bentar. Oke, Rashid jawab A. Kenapa tuh? Nah, kalau semakin di apa tuh skalanya kan diganti jadi 1 banding 50.000. Yang E yang pasti itu kan wilayahnya makin luas. Terus betul. yang D udah pasti perbedaan konturnya makin besar. Terus yang B udah pasti juga simbolnya sama. Terus Oke. 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 informasinya juga beda. Ya, ya, ya. Oke, siap, siap. Betul ya, karena di sini pertanyaannya adalah kecuali. Oke, siap. Nah, ini perhitungan yang melibatkan skala tadi, jarak sebenarnya sama dengan jarak di peta kali penyebut skala. Ini yang kemarin aku ajarkan itu loh. Jadi S skala sama dengan JP per JS kan gitu toh. Eh, tak kasih ret-retan ya. Jadi ini kan JP apa? Ini kan JP kan. JP sama dengan JP berarti sama dengan berapa? Penyebut skala dibagi dengan jarak sebenarnya kan gitu toh. Kemudian kalau skala eh sama dengan aku kalau nggak pakai mouse tuh jelek ya tulisan oret-oretannya. Skala sama dengan JP per JS gitu ya. Sebenarnya ini tinggal diubah-ubah aja rumus matematikanya. Sebenarnya intinya seperti itu. Jadi dasarnya tuh nih JP sama dengan S sama dengan skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya kan begitu. Tapi jangan lupa disamakan satuannya. Satuan disamakan. Nah, itu. Kemudian luas sebenarnya LS sama dengan luas di peta LP dikalikan dengan penyebut skala atau penyebut skala itu maksudnya misalnya tadi ada 1 banding 50.000. Nah, 50.000-nya itu disebut sebagai penyebut skala. Kenapa? Karena 1 banding 50.000 misalnya, atau 5.000 misalnya ya kan. Itu kan sama dengan 1 banding 5.000 tuh. 1 bagi 5.000 kan gitu kan. Kan sama. Kalau kita di matematika, ini kan namanya pembilang, ya kan? Pembilang, kemudian ini kan namanya penyebut gitu. Makanya dia disebut sebagai penyebut skala. Nah, jadi misalnya ada suatu daerah dia luas di petanya itu 5 misalnya. Kemudian skalanya itu 5.000. Ya udah, 5 kali 5.000 gitu. Terus kemudian nanti lihat aja jawaban yang dia itu satuannya itu sudah disesuaikan gitu kan. Misalnya 5 kali 5.000 kan berarti 25.000 cm tuh luasnya itu. Kalau misalnya nanti yang diminta di soal itu nggak ada 25.000 cm ya, cari aja yang misalnya meter gitu. Tapi dengan
Nanti misalnya kalau meter kan berarti tinggal dihapus dua kan. Berarti 20 dua sorry, dihapus 4 kalau misalnya dibuat meter ya. Berarti 0,5 meter misalnya gitu. Karena ini kan tadi ada pangkat 2. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Coba teman-teman kerjakan nih. Luas sebenarnya kira-kira berapa? Halo, teman-teman? Sudah? Ya jawabannya yang B bukan. Jawabannya yang 12,5 H. eh sebentar. Kok bisa 12? Kan di situ itu 25 kali 5 berapa? Eh, keliru. Eh, 25 kali 5 berarti Harusnya kan 125. kalau nggak C, D, E toh. Ini kan Iya, cuma iya. main sentimeter kan. Sentimeter ke hektar tuh berapa misalnya? Coba dihitung lagi. Jadi 25 kali 5.000, kemudian dari sentimeter itu dibuat jadi satuannya hektar itu jadinya berapa tuh? Kok kalian nggak berani ini sih, nggak berani me, apa ya bahasanya itu mempertahankan jawaban kalian sih teman-teman. Aku tuh sebenarnya ngecoh-ngecoh teman-teman aja. Sebenarnya jawaban teman-teman itu udah benar. Tadi siapa? Mas Rashid ya. Mas Rashid tadi jawabannya udah benar. Karena 25 kali 5 kan 125. Karena tadi Rashad juga nyaranin yang lain. Nah, nah itu maksudku aku ingin teman-teman itu seperti ini gitu loh. Nah, coba Mas Rashid gimana gimana? Ya, betul. Itu kan masih satuan sentimeter kan? Sentimeter ke hektar itu loh. Itu berapa Empat, gitu? 4 kali. 4 kali kan? Nah, 25 kali 5.000 itu hasilnya berapa? Sorry. 25 kali 50.000 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya itu nolnya jadi berapa? Kan? Mm-mm. Enggak 8. 5.000 kali 5.000 dulu. Karena itu kan dalam kurung kan. Dalam kurung pangkat 2. Jadi 5.000 kali 5.000 dulu. Kemudian dikalikan 25. 5.000 kali 5.000 itu kan 25 juta kan. Itu berarti diambil berapa setelah dikali 25? Diambil seharusnya kan eh, sentimeter ke hektar itu kan seharusnya 4 ya. Iya enggak, Iya, tapi Mas? gara-gara aku Ya, tapi kan karena dia itu satuannya adalah dalam persegi, maka dikuranginya 8. oke. Nah, kalau kayak gini aku senang teman-teman. Teman-teman harus interaktif.
Kalau ada yang bingung itu tanya. Ini deh, eh aku bukain biar teman-teman mudah ya. Sentimeter to HA. Mana ya? Yang nah ini loh. Kan gini toh. Sentimeter Iya. to HA. Ya kan satu, dua, tiga, empat. Jadi desimeter, meter, dekameter, DAM, hektometer HM atau HA hektar. Jadi kalau turun itu dikalikan 10. Tapi kalau naik itu dibagi 10. Nah, tapi beda. Ada perseginya. Kalau misalnya dari sentimeter ke hektometer atau Halo, Pak. Ntar aja kepotong ya. halo, suaraku keputus ya tadi ya? Iya, Ya ya, maaf tadi aku jelasinnya sampai apa, Mas Mbak? Mas Mbak, yang teman. yang apa tuh? Udah yang naiknya berapa? Ya, jadi kalau dari sentimeter persegi ke hektometer persegi, kalau naik dia dibagi 100. Jadi misalnya 100 berarti nolnya 2 yang dikurangi, kemudian 100 lagi nolnya 4, 100 lagi nolnya 6, kemudian naik lagi 100 lagi. Jadi nolnya itu dikurangi 8. Nah, kalau dalam konteks soal ini berarti nol dari perkalian teman-teman ini dikurangi 8. Hasilnya berapa? Coba hitung. 6,25. Nah, kemudian teman-teman, ini berarti berapa tadi? Udah dihitung belum? Hasilnya berapa? Yang 6,25. Halo? Pasti kan 625 toh? 6,25. 6,25. 6,25, 62,5 atau 625. 6,25. Sip, itu yang benar. Sip. Ini hitung lagi. Harusnya gampang ini, cepet ini.
Yang satu satu HA. Satu HA, betul. Nah, ini kayak gini udah mulai cepet ini jawabnya. Sip, sip, sip. Oke, kalau yang ini, gimana cara perhitungan kalian? Yoi. Nah, sebentar. Di situ ada keterangannya loh. Jika dari Bandung ke Lembang ditempuh dengan melalui jalan raya yang jaraknya diukur 2,3 kali lebih jauh dibandingkan jarak lurus, maka jarak sebenarnya dari Bandung ke Lembang jika ditempuh melalui jalan raya. Nah, ini jika ditempuh melalui raya loh ya. Enggak ini. Jadi berdasarkan jarak lurus itu kan berarti hasil hitunganmu tadi, ya kan? 25.000 dikalikan 20 cm tadi. Hasilnya kan itu. Lah kemudian itu dikalikan dengan 2,3 gitu. Berapa? Ketemunya berapa? Berapa? Hmm, Yang mana? 11,5. Oke. Sip, 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 sip. Lanjut, lanjut. Sebentar, tak minum dulu ya. Hmm. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke simbol peta. Jadi simbol peta itu kan tadi objek-objek yang ada di permukaan bumi itu tadi kan ada yang wah, ditelepon ibu, ditelepon ibu kalian sebentar. Sami-sami ya.
Baik, oke teman-teman. Ya, disuruh tetap nyalain apa tetap join yang Zoom yang dengan sekolah Lab Sky, tapi tetap ikut ini juga. Oke. Kemudian kalau tadi kan penyajian objek-objek di permukaan bumi dalam peta ya, itu namanya simbol peta. Nah, simbol peta itu dikumpulkan dalam satu hal itu menjadi legenda. Tuh. Nah, legenda inilah yang kemudian merangkum semua eh, apa namanya bentuk-bentuk penyajian objek-objek di permukaan bumi. Nah, kalau kita bicara mengenai simbol peta, maka kita akan membahas mengenai jenis-jenisnya itu apa aja, kemudian penyajiannya itu seperti apa, dan ukurannya itu seberapa besar, kan begitu. Nah, kalau berdasarkan jenis simbol peta itu dibagi menjadi tiga. Ada simbol peta itu yang berupa titik, teman-teman. Ada yang berupa luasan gitu, ada yang berupa garis. Contohnya gimana, Kak? Nah, ini contohnya adalah simbol peta titik. Tapi titik yang kemudian ke arah vektorial atau titiknya itu disesuaikan dengan permukaan atau kondisi sebenarnya lah gitu. Misalnya, oh di situ ada tempat pesawat terbang, ya udah berarti ininya simbolnya adalah pesawat gitu. Bisa misalnya di situ adalah daerah pantai, di situ ada simbolnya itu pohon kelapa. Itu berdasarkan penyajiannya ada yang namanya pictorial gitu. Ada juga yang penyajian simbol peta itu dia itu bentuknya geometrik gitu. Ada yang lingkaran, ada yang bintang dan seterusnya. Tapi biasanya yang geometrik ini nanti dia ada penjelasannya, harus ada penjelasannya karena dia nggak umum gitu. Misalnya bulat hijau itu apa tuh gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ada juga yang berupa huruf, misalnya masjid jadi M gitu. Nah, tapi kemudian kalau kita berbicara, nah tadi kan ini itu simbolnya itu berupa titik. Tapi titik itu kemudian ada yang apa namanya? Ada yang berupa pictorial, bentuknya sama ya. Kemudian ada juga yang berupa abstrak gitu, tone gitu. Kemudian line yang garis itu ada seperti ini. Nah, tapi kalau kita berbicara ukuran simbol ini, teman-teman, ukuran simbol itu menunjukkan simbol-simbol yang ada itu tidak memiliki tingkatan gitu. Misalnya kalau antara sungai dengan jalan itu nggak ada tingkatannya gitu. Nah, tapi sekali lagi, kalau misalnya nanti sungai, kemudian ada, sorry ya, ada jalan gitu ya, jalan ada yang warna hitam, kemudian ada jalan yang warna merah, kemudian ada jalan yang warna merah putus-putus misalnya. Nah itu biasanya ada tingkatannya gitu. Kalau jalan hitam tapi tipis itu biasanya jalan lingkungan gitu. Kalau kan enter aja ke Astagfirullahaladzim. Ya, kepotong lagi ya. Ya, 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 ya. Jadi kalau tadi data nominal itu dia tidak ada tingkatan, kalau data ordinal itu punya tingkatan gitu. Misalnya tadi bandara kalau warnanya hitam gitu, berarti itu bandaranya itu bandara lokal gitu. Misalnya dia hanya dari misalnya Bandung ke Blora misalnya. Ngloram itu kan termasuk bandara lokal atau regional. Kemudian juga eh, ada yang tingkatannya itu nasional. Nasional itu berarti nasional itu seluruh Indonesia itu bisa. Ada juga bandara itu yang internasional merah gitu. Nah, ini ada tingkatannya. Nah, ini yang aku maksud tadi. Jalan itu juga bisa ada tingkatannya gitu. Nah, kalau areal itu biasanya juga seperti itu ya. Misalnya ini dalam konteks kualitas tanah ya, ada yang seperti ini. Kemudian ada konteks kualitas hidup gitu dan seterusnya. Jadi ukuran simbol itu memiliki tingkatan. Tinggal yang disertai dengan kapasitas. Kalau jalannya merah hanya satu garis,
itu berarti kapasitas apa namanya? Kapasitas loadnya itu 5 sampai 10 ton saja. Tapi kalau ada dua itu lebih dari 10 ton misalnya seperti itu. Ini elevasi itu juga menunjukkan apa namanya bahwasanya data. Jadi kalau rasio itu punya titik nol ya misalnya apa namanya 0 sampai 50 gitu ya. Itu penduduk rendah. 50 sampai 1000 itu penduduk menengah. Di atas 1000 itu penduduk tinggi. Nah, kalau itu namanya rasio karena dia punya titik nol. Kalau data misalnya tidak ada titik nolnya, misalnya seperti ini, 5 sampai 10, kemudian 20 dan seterusnya ini namanya interval. Tuh. Nah, ini ada ini merupakan rasio. Ini rasio, ini interval nih. Karena dia nggak ada titik nol kan. Gitu. Nah, Ilham, ini share screen-nya boleh tunjukin lagi nggak? Loh, oh ini belum masuk ya? Belum belum share screen ya aku ya? Belum, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, ya, ya. Berarti ini aku ngulang lagi nih. nggak apa-apa, lanjut aja. Sorry, sorry, sorry. Tak kira nggak bilang dari tadi, teman-teman. Ya, jadi kalau tadi data data nominal itu kan nggak ada tingkatan. Kemudian kalau data ordinal itu ada tingkatan. Kalau data rasio atau interval itu ada tingkatan dan ada apa namanya dan ada nilainya. Kalau rasio itu punya titik nol, gitu ya. Titik nol itu ada. Kalau data interval, titik titik nol itu nggak harus ada gitu. Misalnya yang root capacity ini rasio atau interval? Oke, interval. Kemudian kalau besaran besaran arus, ini kira-kira rasio atau interval? Rasio, karena punya titik nol. Ini presipitasi, mm, populasi density. Oke, sip. Nah, kemudian ini tadi yang ada poin simbol ya. Ini juga tadi macam-macamnya. Kalau misalnya kotak itu building, kemudian bulat itu city, kemudian segitiga itu mountain, itu nominal measurement atau apa namanya data itu nggak punya tingkatan. Kemudian ada ordinal measurement, dia punya tingkatan. Kalau bulat kecil itu village, kalau bulat agak gede town, kalau bulat yang gede itu city, gitu. Kemudian ada interval. Ya, kalau ini tadi kan lebih ke interval ya. Ini juga. Nah, kalau yang paling bawah ini kan rasio. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman contohnya ya. Nah, ini ada macam-macam contoh-contohnya banyak banget ini. Nah, kemudian karena kita sudah mempelajari yang namanya apa namanya sistem koordinat, maka di sini itu bahasanya itu ya grid dan gratikul gitu ya. Jadi garis-garis yang tegak lurus dan memiliki perpotongan itu namanya grid. Nah, nah kalau kalau yang merupakan perpotongan koordinat proyeksi itu namanya gratikul gitu. Nah, kalau yang kiri ini grid. Kalau yang kanan ini gratikul. Gampangnya seperti itulah ya. Jadi kalau kalau dia itu agak-agak belok-belok itu gratikul. Tapi kalau kotaknya itu seperti ini itu grid gitu. Clear ya pembagiannya. Mungkin teman-teman akan bingung ketika melihat Clear. apa membaca ini. Tapi kalau melihat gambarnya ini lebih mudah dipahami lah ya. Gimana? Mas Rashid, ada pertanyaan tadi kayaknya. Oke, clear. Nah, ini grid gratikul ya, gitu ya. Nah, kalau penulisan grid gitu ya. Penulisan grid itu biasanya dia pakai apa namanya? Angka 4 digit angka gitu ya. Misalnya ini, mana namanya? Kotak hijau. Kotak hijau itu kan ini. Kotak hijau itu ada di grid 48 pasti ini. Nah, ini kan 48 toh. Lah 48 lebih sekian gitu kan. Kemudian kotak merah itu ada di 47. Lah ini 47 di sini. 47 lebih sekian. Makanya 47 16 gitu dan seterusnya. Lah 47 itu kan di kenapa ada 16? Karena ada di sini. Ini kan 16, ini 47. 47 16. Makanya yang hijau itu warnanya adalah 48 17. Karena 48 di sini, kemudian 17-nya di sini gitu. Nah, berarti gimana kalau mengetahui simbol gridnya gereja gitu. Gereja kan di sini. Ini nih gereja. Berarti dia pastikan lebih dari 46. Nah, gitu.
Nah, ini tuh nanti kalau kalau teman-teman SMP itu di logika aja gitu, di logika aja. Soalnya sepertinya kalau perhitungan ini tuh nanti agak nggak mungkin keluar di SMP, paling keluarnya di SMA lah. Nah, ini contohnya ini. Tentukan berapa nilai koordinat pada peta sebelah kiri ini. Ini loh, titik ini loh. Titik ini itu kira-kira di berapa? Kalau dari X-nya kira-kira 3,17. Oke, Terus dari Y-nya berapa ya kira-kira? kira-kira saja pokoknya. Tapi masa 3,17? Jauh banget Nih, dong. Tiga ih, tujuh belas kan iya harusnya ya. di sini, no. Oh, Iya berarti kan? 3,13 Oke, 3,13. dan 4,63. Ya, 4,63. Exactly. Bentar, bentar, bentar. Oke, betul teman-teman. Nah, kemudian kalau kita berbicara orientasi, nah itu ada atau arah utara, itu ada tiga jenis arah utara. Ada arah utara geografis, ada yang arah utara magnetis, dan ada utara peta, gitu ya. Nah, kalau utara magnetis tuh dia ada apa namanya? Dia arahnya itu ke kutub utara gitu lah intinya. Jadi agak-agak belok dikit gitu ya. Kalau utara pada peta ya ini. Ya gitulah pokoknya. Secara simpelnya seperti itu. Nah, kemudian ada inset. Kalau teman-teman lihat peta, misalnya ada ada kotak yang lebih besar gitu. Sorry, ada kotak yang lebih kecil, itu menunjukkan inset teman-teman. Jadi inset penunjuk lokasi itu ketika daerah tersebut itu belum dikenali. Misalnya ini kan daerah peta Bali nih gitu. Di sini ini ada titik Bali yang dalam konteks regional Indonesia gitu. Nah, nih ceritanya seperti itu. Ada juga kalau tadi kan inset penunjuk lokasi, ada juga inset penjelas atau memperbesar daerah yang dianggap penting gitu. Misalnya di peta Indonesia atau di peta apa namanya ASEAN gitu ya. Singapura itu digedein gitu. Kenapa Singapura digedein? Karena dia Singapura ini dianggap penting nih, dia dianggap sebagai negara besar gitu. Oke, kemudian setelah inset penjelas itu ada juga inset penyambung. Misalnya di sini daerah Nusa Tenggara Timur itu dia itu dipisahin oleh Timur Leste. Ada daerah Indonesia itu daerah Pantai Makassar ini dia terpisah itu dengan Nusa Tenggara Timur yang bagian sini. Sehingga di sini ada inset penyambung gitu. Jadi menyambung daerah nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita masuk dalam istilah dalam pemetaan. Nah, istilah-istilah dalam pemetaan itu yang pertama ada generalisasi. Jadi generalisasi itu adalah proses mereduksi data yang sebenarnya pada peta itu ada, tetapi agar tidak terlalu detail dan mudah dibaca untuk kepentingan tertentu gitu ya.
Misalnya di sini itu kan detail banget nih teman-teman. Bahkan ada yang tulisannya gede, ada yang kecil dan seterusnya. Ini kan nggak enak dibaca ya teman-teman ya. Sebenarnya peta ini tuh mau nunjukin apa sih gitu. Tapi kalau misalnya di sini ini jelas nih gitu. Misalnya jalan-jalan kecil yang nggak digunakan, yang nggak diperlukan itu dihapus gitu. Karena dia jalan lokal gitu. Ini kan mau nunjukin si restorannya Roy itu. Kan mau nunjukin restorannya bahwasanya restorannya tuh di sini loh gitu. Nah, masa semuanya harus ditunjukin sih gitu. Sehingga hal-hal yang misalnya ini ada I71. Ini kan sebenarnya menunjukkan jalur jalan tersebut kan. Kenapa harus ada dua? Makanya yang di sini itu dihapus gitu. Sama halnya dengan kita misalnya melihat peta ya. Kita cek maps. Hmm. Ini aku ke share screen kan ya, teman-teman ya. Ada Kak. Ya, ya. Misalnya di sini tuh eh aku ingin melihat misalnya mencari coffee shop gitu ya. Coffee shop. Oke ya. Nah, kalau aku mau mencari coffee shop, maka yang ditonjolkan itu adalah coffee shopnya. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan coffee shop itu biasanya dikurangi. Misalnya nih, ini kan masih kelihatan nasi goreng spesial iso babat Kang Gudel. Ini kalau aku perkecil, nah itu kan jadi digeneralisasi toh. Nasi goreng apa Kang Gudel tadi kan hilang, ya kan? Misalnya ini Hotel Alana. Karena kita mencari kopi, kalau dia diperkecil, nah itu akan hilang lagi, gitu. Itu namanya generalisasi. Oke. Nah, kemudian ada juga yang klasifikasi. Kalau tadi generalisasi itu menghilangkan hal-hal yang dianggap tidak penting, kalau klasifikasi itu mengelompokkan data itu secara sistematis. Misalnya kalau yang sebelah kiri, ini kan tidak terklasifikasikan kan, jalannya hitam-hitam semua gitu ya. Nah, tapi yang tengah-tengah ini ada yang hitam, ada yang kemudian eh ada yang seperti ini gitu. Ini udah cukup bagus lah. Tapi ada juga jalur yang eh, dibuat klasifikasinya itu sangat-sangat bagus gitu. Dia lebih jelas. Nah, ini namanya klasifikasi. Contohnya jalan di sini. Jalan di sini kan apa namanya? Ada yang warnanya kuning gitu. Warna kuning ini menunjukkan daerah jalan tersebut adalah ring road gitu. Kemudian ada juga jalan eh, biasa gitu ya. Tapi warnanya seperti ini gitu ya. Atau ukurannya dia lebih besar gitu. Nah, ukurannya lebih besar. Bentar. Kita buat transportasi umum deh. Kita buat transportasi umum ya. Sorry, sorry. Kok transportasi umum sih? Ya. Nah, kalau transportasi umum, tran- eh, jalur-jalur transportasi umum, dia kan ada ininya kan, ada apa namanya, semacam tempat pemberhentiannya gitu. Tapi kalau misalnya dibuat normal, itu nggak ada tuh nanti muncul seperti ini, gitu ceritanya. Itu namanya klasifikasi atau classification. Kemudian ada juga eksagerasi. Eksagerasi itu misalnya itu memperbesar ukuran rumahnya Rashid, rumahnya Rashid dan Rashad, karena Rashid dan Rashad mau menikah misalnya. Itu akhirnya dipeta untuk menunjukkan pengunjung agar lebih mempermudah menemukan rumah Rashid dan Rashad, simbol di peta itu digedein gitu. Itu namanya eksagerasi. Kalau contohnya di sini itu adalah eh, misalnya apa ya? Nah, intinya seperti itulah ya teman-teman ya. Eksagerasi itu gedein si objek atau simbolnya gitu, gedein ukuran simbolnya walaupun itu nggak sesuai skala gitu. Kemudian ada juga yang namanya toponimi. Nah, toponimi ini pemberian nama pada objek di peta kan gitu. Nah, ini nggak usah. Yang penting-penting aja. Lah ini kemudian ada time zone. Kalau time zone ini adalah pembagian waktu di bumi.
Nah, kalau kita pelajari kemarin kan 1 derajat itu kan sama dengan 60 menit kan. 1 menit busur 60 seperti ini. Ini 1 menit itu menunjukkan 60 detik. 1 derajat berarti adalah 3.600 detik. Nah, bumi itu kan berotasi selama 24 jam per putaran gitu kan. Berarti satu putaran itu sama dengan 360 derajat. 360 derajat sama dengan 24 jam. 15 derajat itu sama dengan 1 jam dan 1 menit 1 derajat itu sama dengan 4 menit gitu. Perputaran bumi itu rotasinya. Sehingga ada perbedaan waktu itu gitu. Walaupun misalnya antara Rashid dan Rashad itu di Jakarta dengan aku yang ada di Jogja, walaupun sama-sama WIB, tapi kita itu selisih menit teman-teman. Gitu. Ini, ini yang kemarin international deadline ya. Nah ini yang apa namanya yang apa berkelok-kelok kemarin yang kemarin aku tanyain juga. Ini nggak usah. Oke, oke. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Atau teman-teman mau mengerjakan soal ini? Mau mencoba? Mau mencoba? Boleh. Boleh. Oke, kalau mau. Nah, ini contohnya nih. Ini yang aku kemarin bilang. Time series ini, foto yang berupa time series ini kira-kira di tag atau diambil dari mana nih? Tuh. Ini soal multimedia tuh ya kayak gini. Ini maksudnya dari berasal mataharinya itu kapan, itu di negara yang mana? Iya, iya, iya. Ini kan misalnya ini jam 00.00. Ini jam berapa nih? Sorry, ini jam 6.00. Kemudian ini jam 7, jam 8, jam Norway 9. bukan? Apa? Halo, halo, gimana, gimana? Yes, yes, Norway, Norway. Sip, jos. Nah, ini kemudian kalau yang ini. Halo Kak, halo Kak, jawabannya Earth rotation bukan? Allah, sorry, sorry, guys. Jaringanku, guys. Busuk tenan ternyata jaringanku. Busuk, jaringanku sangat-sangat busuk. Oke, apa? Ini tadi jawaban teman-teman? Suaraku masuk kan Earth ya? rotation masuk. Earth rotation, exactly. Oke, kita lanjutkan. Ini, Ini kurang mengerti. nah, gini. Teman-teman harus membacanya dengan jeli dan teliti ya. Berdasarkan informasi pada gambar ini, yang mana arah yang menunjukkan penerbangan dari Amsterdam Amsterdam ini gitu. Kan kan ini hanya tanya, Mas. Tanya tanya jamnya tanya tadi kan kita udah mempelajari nih. Semakin ke arah timur, jam itu kan semakin bertambah toh. Oh, Semakin ke berarti kiri, ini ke arah barat, oke. berarti kan jam kan semakin berkurang nih gitu. Lah, ini kira-kira itu penerbangannya itu dari mana gitu? Atau Itu penerbangannya itu tujuannya itu di mana? eh, karena di time to destinationnya jam itu kayaknya 8, jam 8 terus estimatednya jam
Satu, berarti angkanya naik. Berarti east, salah ke timur. Teman-teman belum klik ini kayaknya. Kan tadi kalau semakin bertambah, itu kan semakin naik kan? Semakin ke timur itu kan semakin naik, ya enggak? Iya, Itu harus teman-teman pegang ya. Jadi di sini local time at Amsterdam itu 1 banding 50 satu jam 50 menit kan gitu. PM berarti pagi. Berarti jam 2 siang lah gitu, ya kan? Kemudian nyampe di lokasi kalau menggunakan waktunya Amsterdam itu pukul sekian, 4.50 AM gitu. Dan waktu perjalanannya itu 8 jam 26 menit. Itu tetap nambah, tetapi pas disampai di sana jamnya itu jam sekian gitu. Berarti itu ke timur atau ke barat. gimana Kak, bisa diulang nggak? Gini, tak ulang deh. Aku menggunakan Google Map ini aja. Ini tak kecilin. Misalnya ya, kalau di sini di mana Inggris? Di sini di Inggris ini itu tuh jam 1 pagi, ya kan? Jam 1 dini hari itu loh. Kalau kita ke Indonesia di sini berarti kan di sini adalah jam 8, 8 dini hari toh. Karena di sana tadi kita jam jam 7, sorry jam 1, maka di sini tuh jam 8 pagi. Berarti semakin ke arah kanan atau semakin ke timur itu menunjukkan bahwasanya dia itu semakin bertambah jamnya. Tapi kalau misalnya di sini itu adalah Inggris, kemudian orang Inggris itu mau ke Kuba misalnya, maka dia kan minus. Misalnya di sini itu di Inggris tadi itu jam berapa? Jam 1 ya, 1 dini hari. Kalau ke Kuba itu kan berarti jamnya itu jadi jam berapa? Dikurangi 5 jam misalnya. Berarti kan jam 1 pagi dikurangi 5 jam berarti jam berapa? 10, 11, 12, 13, 14. Sorry. Atau dikurangi 3 jam aja deh. Jam 1 dikurangi 3 jam. Berarti kan kira-kira adalah jam 10. Jam 10 malam nih di sini gitu. Perjalanannya tadi berapa jam? Misalnya 3 jam gitu. Kan gitu tuh Mas. Jadi misalnya 3 jam perjalanan dari sini ke sini 3 jam. Berarti dia itu ke arah barat. Tetapi apa namanya, jamnya itu tetap sama gitu. Jadi berangkat dari Jerman itu pukul berapa? Sorry, berangkat dari Inggris tadi pukul satu malam dini hari, nyampe ke sini pun juga jam 1 dini hari karena jarak dari sini ke sini itu waktunya 3 jam gitu. Jadi gitu caranya, ngelogikanya. Paham nggak, teman-teman? Nangkep, nangkep, nangkep nggak? Gini, kan setiap lokasi itu memiliki perbedaan jam, ya nggak? Kalau teman-teman nonton Piala Dunia, misalnya Piala Dunia basisnya adalah di Afrika Selatan. Di sini di Afrika Selatan tuh di sini. Di Afrika Selatan itu misal jam jam 7 pagi, di Indonesia itu jam berapa misalnya? Jam jam 14 siang gitu. Atau di Afrika Selatan itu sepak bolanya misalnya dibuat jam jam 2 siang gitu ya. 14.00 Indonesia, waktu Indonesia gitu. Sorry, waktu sana, waktu Afrika. Di Indonesia itu sudah malam, teman-teman. Jadi kita seakan-akan kayak nonton siaran ulang, padahal kita nonton langsung. Kenapa itu terjadi? Karena ada perbedaan jam. Gitu. Dari situ nangkap, clear? Halo? Oke, udah ngerti ya? Nah, kemudian kalau misalnya kamu perjalanan dari Indonesia ke Afrika Selatan, misalnya kita jam apa siang gitu, kira-kira nyampe Afrika Selatan itu
malam atau pagi? Jam 1 siang ke Afrika Selatan. Coba coba searching berapa? Sebenarnya kalau misalnya pas pembelajaran seperti ini teman-teman boleh nge-search loh. Tapi kalau misalnya nanti pas ngerjain soal nggak boleh. Lebih dari 5 jam. Perbedaannya lebih dari 5 jam ya. Berarti kalau teman-teman dari sini, dari Indonesia ke, misalnya dari Jakarta ke Afrika Selatan, perjalanannya kan membutuhkan waktu berapa? Perjalanannya berapa kalau by apa pesawat coba cari. 20 jam kan? Nah, berarti perjalanan dari sini ke sini itu kan sekitar 20 jam, ya kan? Lah di sini tadi teman-teman itu berangkat pukul berapa dari Indonesia? Pukul 1 misalnya ya. 1 siang. Nyampe di sini dengan perjalanan 24 jam, kira-kira sampai di sana itu pukul berapa? Siang juga. Kemudian kalau misalnya waktu berarti kan tadi harusnya kan malam kan, ya enggak? Karena di Indonesia tadi pukul 1 siang. Kalau tambah 20 jam, berarti kira-kira jam berapa? Mm-mm. 1 siang, tambah 20 jam. 9 apa? Nah, 9 pagi toh. Nah itu. Berarti kan nggak siang loh. Nggak, maksudnya nggak kembali siang kan? Tapi 9 pagi itu kan 9 paginya Indonesia. Iya nggak? Iya kan? Nanti itu dikonversi ke jamnya mereka baru. Berarti tadi 20 jam 9 pagi, ya kan? 9 pagi kurangi 5 berapa? 4 subuh kan? Itu jawabannya. Logikanya kayak gitu. Logika yang ini juga seperti itu sebenarnya. Ini kira-kira dia cuma tanya arah ini. Waktunya 8 jam. Gimana? Soal soal multimedia gimana? Eh, Time to best. Waktunya. Waktu untuk menuju lokasi itu 8 jam. Kalau tadi kita kan 20 jam, kan gitu toh? Jadi ke arah timur atau barat kan nggak mungkin utara selatan kan? Barat Mau bukan. utara selatan kan nggak membedakan jam. Barat bukan. Ya, barat exactly. Barat Kalau arah soalnya itu, kan waktunya nah kurang. jelaskan Mas Rashid. Gimana Mas Rashid? Ya itu kan kalau timur harusnya kan waktunya nambah. Tapi lihat timenya. Itu kan waktunya mengurang. Jadi barat. Ya, oke. Jadi ini barat ya. Oke, lanjut. Ini P itu yang ini, P itu yang ini. Kelihatan nggak ya? Kursorku kelihatan ya?
P yang ini, H yang ini. Lah ini di sini kan ada Greenwich Meridian Time, GMT. GMT itu kan di sini kan nol, ya toh? Kemudian P ini di sini teman-teman harus jeli melihatnya ya. Dia di 60 derajat W atau west. Berarti di 60 derajat bujur barat. Kalau H di 60 derajat bujur timur. Berarti manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar? Berarti harus cari tahu 60 derajat di GMT itu berapa. Terus itu kan ke kanan ya. Ya, ke Jadi kanan berarti nambah atau ngurang? nambah. Tapi Yes. Rashid nggak tahu 60 derajat di GMT itu berapa. Oh iya. Kan tadi kita kembali ke sini dulu deh. Ini loh. Kalau dia di 0 derajat ini, berarti dia GMT 0 kan? Berarti kalau ke kanan itu nambah setiap tambah ini itu tambah satu, Oh dua, ya, setiap tiga, 15 tambah satu ya. 4. Yes, setiap 15 derajat itu Berarti menambah jam 4. 1 jam. Gimana? Berarti 60 derajat itu jam 4. Oke, betul, jam 4. Harinya apa harinya? Kalau itu kurang mengetahui Rashid. Gimana, gimana? Putus-putus? Atau aku ya ini yang putus-putus ya? Tadi teman-teman jawab apa? Sorry, sorry. Di aku, ya, kalau hari berarti kan ditentukan di baliknya ini kan, di baliknya ini. Di baliknya ini kan ada 180 derajat itu kan. Jadi dasar pembagian hari kan dari sana toh. Tuh. Jadi kalau di kanannya 180 derajat, dia itu hari apa namanya? Hari Senin. Misalnya ya. Kalau di kirinya 180 derajat, berarti dia hari apa? Yang di kirinya hari Minggu gitu. P di hari Senin. Oke. H apa? H di hari apa berarti? Yang H di hari apa berarti? Yang H. Kalau P kan tadi di hari Senin, misalnya ya. Kalau misalnya P di hari Senin, H di hari apa? Hmm, yang Q. Oh, H. Ya, Q. Q di hari Minggu. Oke. Berarti yang mana jawabannya? Itu kan tadi contoh ya, Senin Minggu itu tadi contoh. Kalau kita kontekskan ke soal ini, hmm, sebenarnya soal-soalnya ini logika-logika semua. Tapi teman-teman harus memegang dasar logikanya gitu. Tapi gini, teman-teman coba hitung seharusnya jarak antara atau mungkin bukan jarak ya. Perbedaan waktu antara 60 W sama 60 E itu kan pasti 8 jam, ya enggak? Ya toh?
8 jam toh? Kenapa? Lah, tadi kan 60 bagi 15 4. Ya 60 yang W bagi 15 kan juga 4. Kan 15 derajat sama dengan 1 jam toh? Ya berarti kan 8. Berarti jarak ke sini sama ke sini tadi 4. Ke sini tadi 4. Apa toh? Gitu. Nah, sekarang cari aja di sini yang selisih waktunya itu 8 jam. Ada nggak? Yang yang D itu 8 jam itu. Yes, jawabannya adalah D. Tuh ketemu tuh. Sampai sampai sini nyambung ya dengan logikanya. Nangkep ya? Berarti Iya. tapi berarti maksudnya itu kalau misal 60 derajat ini kan di P itu kan di barat. Berarti Mm-mm. misal kalau itu hari Selasa berarti di timurnya itu 1 hari selanjutnya. Yes. Oke, itu aja. Oke. Oke, sekarang ini. Ya, ini teman-teman masih mau menjawab soal ini atau nanti jujur deh Kak gitu. Dilihat dulu. Oke, silahkan, silahkan dijawab. Enak kan, seru kan main logika. Bentar, sebentar. Agar teman-teman enak melogikanya dan tidak lupa dengan dasarnya, aku ingin mengembalikan teman-teman ke slide ini dulu. Slide ini silahkan teman-teman screenshot atau ditulis silahkan lah. Dah, setelah itu kita baru bicara yang soal itu. Karena teman-teman harus paham di luar kepala ini baru bisa menjawab soal tadi. Oke, Udah sudah. di screenshot atau di ini belum? Udah ya? Sudah, Oke, sudah. siap. Coba ini dihitung. Berarti kita harus ganti yang derajat-derajatnya itu perbedaannya berapa jam ya? Yes, Nah, itu yang susah buat Rashid. suruh menghitung Rashad. Rashad kan hitungannya jago loh. Logikanya pakai Rashid. Coba coba mungkin Rashid coba kamu ngobrol sama Rashad. Ini gimana? Kalian satu tempat atau ini atau beda tempat? Nah, coba diskusikan. Aku waktu aku Mau beri waktu sekitar 10 menit deh. Coba dulu. Kalian bisa saling melengkapi menurut dengan kemampuan kalian itu. Kalau kalian sadar.
Jawabannya yang A bukan. Jawabannya A. Di London itu pukul 05.52 pagi. Kenapa? Kenapa A? Kenapa A? Eh, Ngitung dari yang lintang sama bujur digabungin berapa derajat tadi dapat tuh sekitar 7 jam. Terus Heeh, 7 jam. yang satunya lagi lintangnya sama bujurnya itu kan 40 derajat itu sekitar 2 jam sekian. Terus dikurang selisihnya 5 jam ditambahin ke waktu yang ada yaitu pukul 23. Jadi perkiraannya itu tanggal 3 April jam ditambah 5 jamnya, eh 5 jam sekian nyampe sampai jam 05.05. Oke, exactly. Tapi Sip. Rashid belum tahu Eh, tentu itu sik, benar sik, atau sik. Kok, enggak. kok jadi 3 April? Kok jadi 3 April, teman-teman? Eh, Pertanyaanku kok jadi 3 April? oh, apakah seharusnya 23 dikurang 5? 23 dikurang 5. 5 dari berapa? 100, bentar gini. 103 bagi bagi ini berapa? Bagi berapa namanya? Bagi 15 berapa? 103 bagi 15. Ya, kan 7 jam. Oke, clear. 7 jam. Terus di sini kan Singapura sama London itu kan masih dalam satu international deadline toh. Maksudnya dia itu sama-sama bujur timur apa di bujur barat ini Singapura. Singapura di Belum bujur tahu. barat, ya kan? Berarti Iya, London itu seharusnya di jam, sorry, London itu seharusnya di mana? London itu dia harinya itu lebih cepat atau lebih lebih lambat? cepat bukan? Seharusnya lebih cepat kan? Soalnya kan Singapura masih jam segitu karena itu di barat ya kan berarti ditambah. Soalnya dia di timur, tambah yang 7 tadi bukan? Yes, exactly. Berarti jawaban kalian adalah A, bener itu. Oke, Tapi sip. caranya masih kurang yakin. Iya, tapi kan logikanya bener. Iya sih. Yang penting Kalau kalau jawabannya ada ya. di kalau di SMP hitung-hitungan detailnya nggak apa-apa. Yang penting logikanya bener. Nah, untuk teman-teman SMP ya. Nanti kalau tak kasih hitung-hitungannya nanti teman-teman malah kepalanya nanti bludak nanti. Yang penting bisa mengira-ngira mendekati jawabannya ya. Ya, yang penting itu logikanya itu benar. Wis itu toh. Nah, ini seharusnya lebih gampang karena perbedaan waktunya kan lebih, betul, sorry, perbedaan waktunya kan lebih ini kan. Dan teman-teman kan pasti sering naik pesawat kan. Pasti seharusnya bisa lah ini. Coba ini, Ambon itu sebentar. Indonesia kan ada tiga nih. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia, sorry, waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur, ya enggak? Waktu Indonesia Barat itu berarti misalnya jam 7 di Indonesia Barat, di Indonesia Tengah itu jam 8, di Indonesia Timur itu berarti jam 9. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisis Ambon itu masuk WIT, WIB atau WITA, Denpasar masuk WIB, WIT atau WITA, dan Jakarta masuk WIB, WIT atau WITA. Sekarang coba dikerjakan lagi. Di logika aja. Ini kalau aku ke luar daerah ini, di luar apa namanya, di luar pulau gitu, eh, kadang aku ngeblank juga tuh. Misalnya apa namanya, dari Jakarta ke Papua kemarin ya, ke Merauke itu ya. Itu agak ngeblank loh, kok di Merauke jam segini terus tak hitung-hitung lagi. Oh iya bener, ini kan Merauke Wita ya. Apa WIT ya, waktu Indonesia Timur.
Ya itu. Yang C bukan? Yes, C. Gimana? Coba dijelaskan. Udah benar itu jawabannya. Ah, gini. Jadi Ambon itu kan WIT, kalau ke WITA kurang satu, WIB kurang dua. Yang pertama Ambon tambah 3 itu kan jam 10. Terus tambah Hmm. transit dari Denpasar. Denpasar itu di WITA. Berarti jam 12 karena di WITA dikurang satu, jadi sekarang itu jam 11. Sekarang di Jakarta itu eh Bentar, sebentar. Jawabanmu benar, tapi hanya gimana nih sabar-sabar. penjelasannya? Kok nggak nyambung sama penjelasanmu ini? Gitu. Sebentar Rashid mau konfirmasi kalkulasinya sebentar. Gini bukan? Rashid hitungnya dari Ambon dari jam 7 terus ke Denpasar selama 3 jam. Selama 3 jam berarti sekarang pukul 10. Terus transit selama 2 jam di Denpasar. Hmm. Berarti karena Denpasar itu kita jadi dikurang 1 jam. Jadi Yes, berarti jam. pukul 11 di Denpasar. Loh, Terus sebentar, sebentar. lanjut ke Jakarta. Sebentar. Gini, kan di sini tadi jawabanmu C toh? Heeh, Iya nggak? iya. Halo, halo. Ya, jadi tadi tadi kan jawabanmu C kan? Sekarang tadi tiba di Denpasar pukul berapa? Halo, halo Mas Rasid. Ya, Tadi tiba di Denpasar pukul berapa? masih Kan jam 7, ya kan? jam 7 Ya, jam 7 dari Ambon. Kemudian terbang ke Denpasar 3 jam. Berarti jam 10 ya kan? jam 10 Tapi karena di Denpasar itu jam 10 WITA, berarti dikurangi satu atau dikurangi berapa? 1 Nah, berarti 10 kurangi satu berapa? 9 9. Berarti tiba di 9. Denpasar pukul 9. Jawabannya Iya. kan antara B atau C. Yang lain nggak usah, yang lain diabaikan aja. Kemudian transit selama 2 jam. Transit itu kan definisinya adalah menunggu menunggu ini kan, menunggu pesawat di Denpasar kan 2 jam untuk perjalanan ke Jakarta. Lah, berarti transit 2 jam tadi jam 9 tambah 2 berapa? 11, Oh, 11. ya kan? Terus dikurang satu lagi gara-gara ke WIB. Ya, berarti Terus kan tambah perjalanan 2 jam. Berarti di Jakarta betul. jam dua Sampai belas. Jakarta pukul 12. Exactly Tadi ada yang gitu. keliru kecil-kecil soalnya. Gak Ya, ya. fokus. Jadi keliru. Tadi penjelasannya agak ribet kan. Kalau ini kan enak menjelaskannya. Oke. Nah, ini yang soal-soal yang ngeselin tuh kayak gini nih. Kalau kalau di Inggris itu jam sekian gitu kan. Di Merauke itu kira-kira pukul berapa tuh gitu.
C bukan. Kenapa C? Kalau C, berarti seharusnya di sana kan pukul 00.07. Harusnya di sana malam dong. Iya nggak? Jam 11 berarti. Maksudnya 23. Ya, ya, betul, betul, betul. 2307 ya. Oke. Iya, Masih mau mengerjakan soal logika lagi? Ini ada lagi soalnya. Masih mau atau mau berpindah materi? ya In- cukup. Cukup. Oke. Ini masih ada soal ini. Satu lagi deh, satu lagi. Ini kan tinggal satu ini doang loh. Masa nggak sekalian? Oke, posisi geografis. Eh, maaf. Rotasi bumi, kata Rasyad. Kok bisa rotasi bumi? Kan perbedaan waktu ini. Seharusnya yang tidak menyebabkan perbedaan waktu apa? Yang tidak mempengaruhi. Geografis. Nggak, perbedaan lintang dong yang tidak mempengaruhi. Ya, Karena, nah, kan gini, yang menentukan ini kan, yang menentukan jam ini kan bujur. Misalnya nih, teman-teman, oh iya, daerah ini, daerah bagian lintang selatan misalnya, sama lintang utara kan sama aja, ya nggak? Sama aja nggak? Sama toh? gimana? Bisa diulangin? Lintang selatan misalnya di sini, sama di sini, itu kan sama toh? Sama aja, Iya. iya kan? Sama kan? Berarti perbedaan lintang mempengaruhi nggak? Oh, enggak. Yang mempengaruhi kan berarti adalah bujur, ya nggak? Soalnya garis bujur kan yang tegak itu yang misah-misah ya. Iya, betul, betul. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, oke. Sampai sini sebelum aku mulai yang lain, ada pertanyaan enggak? Nggak ada. Bener nggak ada, nanti bingung. Mm, belum. Bisa diulangin lagi nggak tadi soalnya coba? Yang apa? Yang baru banget tadi. Bentar, bentar. Yang baru banget tadi. Kalian mau merenungi lagi atau gimana nih? Apa? Mau merenungi lagi atau gimana? Mau konfirmasi aja. Ya, silakan, Bentar. silakan. Gimana? Apa yang mau Kalau teman-teman? geografis itu bagaimana bisa ngaruh? Nah, posisi geografis misalnya
Posisi geografis itu kan ya pertemuan antara lintang dengan bujur toh. Misalnya Eh, let- letak iya. geografis Indonesia itu di antara berapa lintang berapa bujur. Di situ kan masih ada bujur. Tetap mempengaruhi dong. Iya nggak? Ya, oke. Ngerti. Oke Tadi ya. ada yang kebalik aja. Ya oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau gini, kemarin kan aku nggak ikut lapangan. Gimana soal lapangannya Kak Zaki? Lumayan. Lumayan apa? Eh, Lumayan mudah, ada lumayan beberapa yang sulit. bisa dilogikain, ada beberapa yang masih biasa bingung sih. Hmm. Jadi yang Apa bingung dijawab yang bingung? seadanya. Apa? Yang bingung dijawab seadanya. Yang penting nggak kosong. Oke. Kemarin apa aja yang dimunculkan sama Kak Zaki soal-soalnya? Kemarin tuh angin, mitigasi bencana, habis itu habis itu ada teori Itu. Kevin Lynch kayak elemen kota. Nah kan Oke. di situ kemarin kan kita ke kotaan gitu. Sama Hmm. kita ada juga proses batuan dan bentang lahan gitu. Hmm. Kalian yang nggak bisa yang apa? Bentang lahan sih nggak hafal. Pentalan. Ya. Masa? Kalau Rashid, kalau Rashid gimana kalau Rashid? Hmm. Oke. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Ada gambaran aku. Kalian merasa kurang di mana? Materi-materi yang sudah dibuat lapangan itu. Yang bentang lahan itu. Selain itu, ada nggak yang kurang? Selain itu, ada yang merasa kurang nggak selain itu, teman-teman? Kayaknya yang meteorologi gitu. Meteorologi klimatologi ya. Kemarin Iya. apa yang dimunculkan sama Kak Azaki meteorologi klimatologi? Ada angin azimut, angin bering, Lah, azimut, angin, bearing kan kemarin udah tak ajarkan semua tuh. ya. Itu kemarin bisa ngitung sih, tapi Berry lupa. Yang bearing lupa. Iya. Ya, tak ulangin lagi po yang bearing. Boleh. Gimana ini? Kemarin pas bearing nggak tanya ini kok sekarang bingung pas lapangan. Tar, carikan soalnya yang bearing. Nah, teman-teman harus memegang ini. Bahwasanya bearing itu bisa diukur dari arah utara dan diukur dari arah selatan. Gitu. Bisa diukur dari sini, utara sini. Kok laser point sih? Pen. Bisa diukur dari arah utara, bisa diukur dari arah selatan. Bearing pasti depannya itu ada U, kalau enggak S. B atau T-nya itu pasti di belakang. Nah, B atau T itu pasti di belakang.
Itu yang harus teman-teman ingat. Misalnya nih, bearing arah A ini, bearing arah A ini, kira-kira dia penulisannya gimana? Ini kan sudah ada notasinya nih, sudah ada 70, 30, 55, 35 gitu. Kalau misalnya aku ambil arah A, berarti cara penulisan bearingnya gimana? Penulisan gimana? Berarti kan U 70 T, kan gitu toh? U Oh, 70 T gitu kan. Berarti kalau arah B, berarti kira-kira gimana penulisannya? kalau dari arah B. Hmm, berarti penulisan bearingnya gimana? B berarti ngelewatin U dulu. Lah, nggak gini loh. Ini masalah penulisan, Mas. Bearing itu masalah penulisan sudutnya itu loh. Kalau kemarin, mana? Sorry, sorry. Kalau azimut itu kan hanya dari U toh. Jadi berapa puluh derajat dari U gitu kan. Kalau bearing ini kan dia ada dua Mas yang digunakan dasarnya. Ada utara sama selatan gitu loh. Kalau tadi di sini adalah U 70 T, berarti kalau B, ini kan yang ditanya B, sudut B, berarti kan S 35 T gitu. S 35 T gitu loh. Oke, sekarang Eh, oh, coba coba tanya lagi, Kak. nah, kalau arah A ya kan, U sudutnya berapa? 70 T. 70 T. Ini T nih, tulisanku jelek Oh, nih. coba 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 tanya yang lain lagi. Mau Oke, coba. kalau C, Berarti S, S55B, oke, exactly. D, B30U. kok bisa B? Tadi aku kan bilang arah dasarnya itu U sama S. Dia yang D apa yang D? Aku tanya yang D. Yang 30 itu. Ya, berarti penulisannya gimana? U30B. Betul, gitu caranya. Jadi U pakainya U sama S-nya doang. Iya, pakainya U sama S. Oh, oke, ngerti ngerti. Rasat paham? Yang rasat? Paham gua. Siap. Oke, nah ini arah A U70T, arah B S35T, arah C S55B, arah D U30B. Gitu. Udah ya, clear ya? Clear. Ada pertanyaan lagi? Apalagi kemarin yang teman-teman muncul tapi nggak bisa nih aku jawab soalnya Kak. Itu kan kemarin kita disuruh memperhatikan sungai gitu. Nah, itu ada Hmm. banyak batuan gitu ditanya bentang lahannya terbentuknya ada apa aja gitu. Kemarin kamu udah dapat materi itu belum dari Mbak Agista? Belum selesai kah? Kalau di sungai itu kan pasti fluvial tuh teman-teman. Iya. Iya kan? Karena dia dipengaruhi oleh sungai, ya nggak? Iya. Nah, terus apa nih? Aku coba buka soalnya Zaki deh. Itu di mana sih? Di mana? Zaki itu soalnya di mana? Ada di Di grup grup tuh ada ya? Agas. Di grup kita ada ya? Oke, kita cek. Oh, udah ada sama Aku Kazaki. sekarang. Kalian nggak tahu cara menentukan arah angin? Halo teman-teman? Kalian sebelumnya diajarin nggak sama Mas Zaki cara menentukan arah angin gimana? Iya. Gimana caranya? Jadi kita jilat lidah, habis itu nanti tangannya itu kita arahin ke atas. Nanti kita rasain gitu, anginnya datang dari mana. Betul, caranya gitu. Terus, kata Mas Zaki, bener nggak jawaban kalian?
Tahu Atau sih, nggak Soalnya langsung cuma dikasih. dikasih soal, hasilnya belum. Iya. oh udah dikasih soal tapi hasilnya belum ya? Oke. Nanti nanti silahkan anu ya. Pokoknya tanyain terus sama Kak Zaki. Kira-kira eh, apa namanya teman-teman itu bener apa enggak gitu. Misalnya kalau misalnya salah kenapa dan seterusnya. Tanyain aja nanti kalau pas ngoreksi. Semoga ada waktu koreksian dan ada evaluasi buat teman-teman deh. Penting itu soalnya. Oke. Apalagi yang sulit, apalagi yang sulit. Selain geologi geomorfologi nanti ini sebagai evaluasi untuk apa namanya untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Yang bentang lahan waktu itu belum bisa eh, maksimal ngerjainnya soalnya belum sintasik, belum materinya belum terlalu mendalami. Oh, tentang lahan ya. Iya, Berarti kalian belum diajari tentang lahan sama sekali nih? Atau udah? Kalian dari Mas Zaki atau Mbak Gista belum dapat sama sekali tentang lahan? Halo teman-teman? Udah deh kayaknya, tapi lupa sih. Nah, diulang dong. Kalau udah dapat diulang, karena kita nggak Tapi akan di mengulang. sungainya nggak kelihatan bentang lahan apapun. Ya, sekali lagi itu dipakai logikanya. Berarti itu pasti fluvial gitu loh. Tentang lahannya itu pasti tentang lahan fluvial. Oh, tapi kalau bentang lahan fluvial belum deh kayaknya. Kayaknya kita kayak di, bentang lahan udah, tapi yang iya yang fluvial belum kayaknya. Oh, belum sampai fluvial. Oke, nanti aku tak sampaikan ke Mbak Gista atau Mas Zaki. Aku nggak tahu tuh, lupa aku. Bagian bentang lahan itu siapa? Aku soalnya kan kebagiannya kan yang ini gitu. Sama nanti setelah ini di pertemuan selanjutnya itu aku akan masuk ke kependudukan dan demografi dalam pembangunan. Satu satu pertemuan lagi paling besok ya kita pertemuan. Oke, gitu ya teman-teman. Apalagi yang mungkin teman-teman masih bingung? Itu kan kemarin kita ke Chinatown, ke Chinatownnya gitu. Nanti kita disuruh kayak kerentanannya bisa apa aja. Itu Rasyad bingung kelompokinnya gimana. Kayak kerentanan lingkungan itu contohnya gimana. Yang set berapa itu? Kalau yang Itu pariwisata bisa ya, yang pariwisata ya. ya pariwisata bisa. Nah, pokoknya kalau data ajar itu pasti kalian bisa. Yakin aku. Pariwisata itu pasti itu paling gampang sih. Paling gampang ya. Iya. Kalau kalau kalian merasa bingung, berarti yang ngajar bisa jadi penjelasannya kurang mudah ditanya apa kurang mudah ditangkap atau kaliannya itu ketika diajar kadang tidak memperhatikan atau mungkin kalau ada pertanyaan itu nggak kalian tanyakan itu. Ada tiga penyebab itu. Sinaton. Jadi menurutku kalau teman-teman bingung itu jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan. Kalau bencananya, bencananya bisa mengerjakan ya, yang bencana-bencana. Bisa sih. Nah, nah itu kan aku juga tuh yang ngajar bencana. Geografi ekonomi bisa jawab. Geografi ekonomi yang mana itu? Itu yang soal terakhir itu loh, yang aktivitas ekonomi itu loh. Hmm, yang Ah, Kevin Lynch. bukan, itu kan masuk yang satunya lagi tuh. Kevin Lynch kan yang Cinaton. Ya, ya sih, di lokasi Cinaton itu kan ada perkotaan dan tata ruang. Posnya itu kan ada perkotaan tata ruang, terus ada mitigasi bencana, sama satunya itu kan apa namanya geografi ekonomi toh. Iya ada. Itu Rasyad sih logikain aja sih. Ya, ya, oke. Kalau yang Yang tadi objek-objek itu teman-teman bisa ya, yang simbol-simbol ini, yang pemetaan, iya iya. bisa lah ya. Oh. Soalnya baru tak jelasin malam ini ya. Iya kan? Teman-teman baru dapat materi ini malam ini ya.
Ya, tapi Sebelumnya pas udah dapat. Rashid, Rashid nanya instruksi soal, dikasih tahu sih maksud soalnya apa. Oh, alah kalian boleh tanya atau ya udah kayak gitu. Iya, tapi nggak nanya langsung jawabannya, maksudnya nanya Iya, ya aja. paham, paham, paham. Paham aku maksud maksud teman-teman. Oke. Oke. Ya, berarti teman-teman itu kurangnya di fisik ya. Oke deh. Fisik sama meteorologi klimatologi. Ya, ya, ya. Ya, fisik sih. Literally teman-teman kurangnya di fisik sih. Nah, yang satunya tadi juga bentang alam ya. Yang bentang alam dan bentang lahan ya. Kurang ya di sana ya. Tapi yang sosial-sosial lebih menguasai ya. Ya kan? Iya. Hmm, aku tuh ngajar kalian apa aja ya? Bencana, manajemen bencana tadi keluar dan teman-teman bisa, pariwisata bisa, perpetaan sedikit-sedikit bisa lah ya, walaupun baru diajar beberapa kali. Geografi ekonomi bisa karena bisa di logika. Perkotaan berarti yang kurang ya, salah satunya ya. Perkotaan udah diajar belum perkotaan? Udah, tapi yang kayak Rashid bilang tadi ada yang kurang yakin, jadi akhirnya sebenarnya benar yang dipikirin, tapi karena kurang yakin itu akhirnya jawabnya yang lain. Kayak gitu yakin aja orang apa namanya? Orang kalau kalau jawabannya itu berupa narasi itu tulis aja, guys. Tapi kalau misalnya apa namanya? Kalau kalau itu kan esai ya. Itu ditulis aja kalau esai. Tapi kalau misalnya pertanyaannya itu ABC lah, baru teman-teman misalnya nggak jawab nggak apa-apa. Karena kan ada pengurangan toh. Kalau esai kan nggak ada pengurangan. Tulis aja. Ya bener sih strateginya tuh gitu. Ditulis aja. Oke ya. Minusnya itu teman-teman nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang apa namanya. Nggak ada soal gambar ya. Ya kan? Hitungan Tapi juga nggak ada kemarin ya hitungan. agak kesusahan juga buat jawab soalnya hujan. Oh, gara-gara hujan juga. Tapi kalau ini kalau hitungan nggak ada juga ya di soal lapangannya itu ya. Hitungan kayak itu jarak pada peta gitu sama yang azimut tadi. Oh, itu gampang kalau itu. Maksud hitungan-hitungan yang agak-agak expert itu nggak dikeluarin ya sama Zaki. Oke, Enggak. oke. Oke, dah itu aku membawa teman-teman ke sesi evaluasi. Kemarin diajak evaluasi nggak sama Mas Zaki? Kemarin sih cuman kilas saja soalnya soalnya katanya bakal bahas bareng-bareng. Oh ya, siap-siap. Yang di hari terakhir ya. Ah, kalian udah dapat jadwal pembinaan toh? Kira-kira hari ini bahas apa, hari ini bahas apa dari Ibu? Aku udah ngasih soalnya. Belum? Udah. Ada. Udah toh? Nah, itu nanti di hari terakhir kita akan ada sesi evaluasi. Nah, itu nanti biar disampaikan Mas Zaki terkait dengan evaluasi lapangannya seperti apa. Alat-alat kemarin bawa apa aja? Ya udah. Tapi tapi kan nah, misalnya seharusnya teman-teman disuruh mensketsa atau gambar gitu kan harusnya itu bakal kepake gitu ya. Yang apa namanya pensil warna kemudian penggaris itu. Masalahnya kan nggak diminta Kak Zaki untuk itu ya. Terus ya kalkulator jelas nggak berguna kalau teman-teman itu soalnya yang keluar cuma ini. Cuma nanti persiapan aja. Kalau barangkali diminta untuk menghitung atau apa gitu. Gitu kan. Dibawa aja menurutku. Tapi biasanya soal-soal yang agak jelimet atau agak membingungkan itu untuk hitung-hitungan itu biasanya nanti di soal pilihan gandanya di soal yang babak pertama yang tes tulisnya itu di situ. Oke, gitu ya. Apalagi yang mungkin teman-teman itu apa bingungkan. Apapun deh, nggak harus terkait ini, nggak harus terkait dengan apa namanya kegiatan lapangan, nggak harus terkait dengan
kartografi penginderaan jauh, teman-teman bisa menanyakan apapun terkait dengan geografi yang teman-teman bingungin. Semua bab boleh deh ke aku apa gitu. Kalau nggak ada kita tutup nih. Yuk, pertanyaan terakhirku. Sebentar, masih mengingat. Udah nggak ada? Nggak ada sih, paling cuman harus ingat lebih aja materinya. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan kita malam ini kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan memudahkan teman-teman dalam menghadapi soal Organas nantinya. Aku akhiri dan aku tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi